Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab At-Targhib wa Tarhib dengan memilih hadis-hadis yang sahih darinya, dan kita masih berada dalam bab yang pertama, babu targhibi fil ikhlasi wassidiki wa niyatis salihah. Bab anjuran untuk ikhlas, jujur dan berniat yang baik. Ini tiga perkara yang dibahas di dalam bab ini. Jadi ada tiga hal: keikhlasan, kemudian kejujuran, dan niat yang baik. Ini merupakan tiga hal yang dianjurkan dalam agama. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis yang ke-13. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, hanyalah manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Hanyalah manusia itu dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Ini nanti pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan, maka dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Demikian lafaz hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala, yaitu hadis yang ke-13. Dan sebenarnya hadis ini sudah kita bahas maknanya dan faedah-faedahnya pada pembahasan hadis yang ke-11. Ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa ya akan ada suatu kaum yang akan menyerang Ka'bah, memerangi Ka'bah. Kemudian mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Mulai dari orang yang pertama di antara mereka sampai orang yang terakhir. Kemudian ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, katanya bagaimana bisa semuanya ditenggelamkan dari awal sampai akhir, padahal ada di antara mereka ya orang-orang yang bukan bagian dari pasukan tersebut, para pedagang, para medis yang terpaksa ikut memerangi Ka'bah. Ya, ada para musafirin yang membonceng di belakang pasukan karena biasanya mereka akan mendapatkan keamanan ketika berjalan, bersafar bersama dengan pasukan. Mereka bukan niatnya untuk memerangi Ka'bah, tapi mereka semua kena imbasnya, ditenggelamkan semuanya. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semua akan ditenggelamkan ke dalam tanah,
mulai dari orang yang pertama di antara mereka sampai orang yang terakhir. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kata Nabi SAW di akhir hadis itu, kemudian mereka semua akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Jadi mereka ditentukan oleh niatnya. Apa niatnya? Dia ikut bersama pasukan. Kalau niatnya misalnya ingin memerangi Ka'bah, maka dia akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya hanya ingin ikut rombongan atau dia terpaksa ikut karena ditunjuk oleh panglima perangnya ya, kebetulan dia bagian medis misalnya, terpaksa dia harus ikut, maka dia pun akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Di dunia dia ditenggelamkan, tapi nanti di akhirat diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terpaksa, tidak ada niatnya untuk ikut memerangi Ka'bah. Ya. Baik. Karena hadis ini sudah kita bahas ya faedah-faedahnya, maka mungkin tidak perlu saya ulangi lagi. Ya, silakan kembali ya teman-teman ikhwah kembali ke rekaman atau video yang pernah kita ini ya di Afayu TV ya. Cari saja pembahasan hadis yang ke-11. Di sana Ustadz sudah bahas secara panjang lebar faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, dan hadis itu semakna dengan hadis yang kita bahas ini. Baik, oleh karena itu kita langsung saja mentakhrij hadis ini, menjelaskan siapa saja yang meriwayatkannya dari kalangan para ulama hadis. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4229. Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-9090. Abu Ya'la Al-Mausili dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-6247. Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-9351. Kemudian Al-Mukhallis Al-Baghdadi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mukhallisiyat, pakai ta di akhirnya, Al-Mukhallisiyat pakai shad, pada nomor hadis yang ke-1733. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya, ketika beliau menjelaskan ya kedudukan hadis ini dalam kitabnya Shahihut Targhib. Beliau katakan sahihun li ghairi. Hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairi. Demikian pula seorang ulama yang bernama Syuaib Al-Arnaud dalam kitabnya Takhriju Sunani Ibni Majah, Takhriju Sunani Ibni Majah pada jilid 5 halaman 308. Beliau juga menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Selanjutnya kita beralih ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-14. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala wa rawahu aidan min hadis Jabirin, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Jabir, yakni Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Illa annahu qala, hanya saja beliau katakan di situ dalam lafadznya yuhsarun nasu. Ya, yuhsarun nasu. Kalau tadi dikatakan yuba'atsu. Sebenarnya kata yuba'atsu dengan yuhsaru itu sama. Artinya dikumpulkan. Ya. Jadi dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hal ini terjadi di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi hisab di sana, maka dibangkitkan mereka berdasarkan niat mereka masing-masing.
Ya, baik. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, bisa dilihat pada nomor hadis yang ke-4230. 4230 dalam Sunan Ibnu Majah ya. Baik, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Baik, sekali lagi bahwasanya hadis ini semakna dengan hadis yang ke-11. Oleh karena itu kita tidak akan membahasnya secara panjang lebar ya. Dan hadis ini juga dikatakan oleh Syekh Al-Albani sahihun li ghairi. Hadisnya sahih li ghairi. Baik. Selanjutnya kita beralih ke hadis yang ke-15. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, ya, memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian. Ya. Walaki yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian. Kata sahabat Abu Hurairah, wa asyara bi aswabihi ila sadri. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke dadanya. Jadi beliau begini. Ya. Akan tetapi Allah memandang kepada hati kalian, wa a'malikum, dan juga amalan kalian. Ya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. yakni dalam kitabnya Sahih Muslim. Nanti kita akan sebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Tapi kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini untuk kita kaji lebih mendalam lagi insyaallah taala. Pertama kita akan jelaskan biografi ringkas dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hal ini adalah sahabat Abu Hurairah Ad-Dausi. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah, penjelasan. Kalau ayat diistilahkan dengan tafsir. Kalau hadisnya Nabi diistilahkan dengan syarhul hadis, penjelasan hadis. Kemudian yang ketiga kita akan sebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan ahlul hadis. Kemudian yang keempat dan terakhir insyaallah taala kita akan memetik beberapa buah faedah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-15 ini. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata penulis Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan Abu Hurairah di sini adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Tapi lebih dikenal dengan kunyahnya, nama sapaannya Abu Hurairah. Bapaknya Hurairah. Berasal dari suku Daus. Jadi ada sejumlah sahabat dikenal dengan kunyahnya. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Kemudian Abu Mama Al-Bahili. Nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Sudai bin Ajlan. Abu Sa'id Al-Khudri dikenal ya dengan kunyahnya, tapi nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Jadi ada sejumlah sahabat ya, termasuk diantaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Kuhafah. Bapaknya juga Abu Kuhafah, sahabat, dikenal juga dengan kunyah. Sampai nama aslinya
lupakan oleh manusia. Tapi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwa riwayatnya dalam Al-Kutubus Sittah itu sekitar 3.343 hadis. Ya, 3.343 hadis. Itu baru di apa? Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Belum dalam kitab-kitab yang lain. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Tepatnya ketika terjadi perang Khaybar. Ya. Jadi Nabi SAW bersama sahabat ke Khaybar. Tibalah sahabat Abu Hurairah di kota Madinah. Sejak saat itulah beliau tinggal di kota Madinah bersama dengan para muhajirin, ya, di Masjid Nabawi, rela bermiskin-miskin, bersusah-susah hanya semata-mata karena ingin belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asas adanya pesantren itu sudah ada di zamannya Nabi SAW. Santri generasi pertama itu adalah Abu Hurairah dan sahabat muhajirin yang lainnya. Masya Allah ya. Jadi mereka tidak pergi kerja di pasar ya, jual beli, tidak bekerja sebagai petani, enggak. Fokus belajar kepada Nabi SAW. Ya. Tapi sahabat Abu Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah. Tahun di mana wafatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah meninggal kemudian disusul oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali ke redaksi hadis ini. Qala, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, tidak memperhatikan ya kekuatan jasad kita, tidak pula kepada ketampanan dan keindahan rupa kita. Barometernya apa jamaah sekalian? Barometernya adalah takwa Allah. Takwa yang ada di dalam hati seorang hamba. Keimanan akidah yang bercokol di dalam hatinya. Ini yang menjadi penentu nasib bagi seorang hamba ketika dia isi hatinya dengan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi ya kebahagiaan seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya memperhatikan hati kita, bukan kepada ya jasad kita tampan atau tidak, bukan itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu menjadi barometer dan tolok ukur. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Ataukah ketampanan kita, bukan itu. Kecantikan kita, tidak. Tidak ada nilainya semua itu. Yang ada nilainya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Nabi SAW katakan di sini, walaki yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada hati-hati kalian. Kata Abu Hurairah, memberikan kalimat selipan, wa asyara bi asabihi ila sadri. Nabi SAW berikan isyarat dengan jari telunjuknya ke dada beliau. Ya, katanya Nabi SAW berikan isyarat dengan jari telunjuknya ke dada beliau. Kemudian setelah itu Nabi bersabda lagi, wa a'malikum, dan juga amal-amal kalian. Ini dua hal yang diperhatikan oleh Allah pada diri seorang hamba. Hati dan amal perbuatan kita. Ya. Ini semakna dengan hadis yang lain ya. Ketika itu Nabi SAW katakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Ya.
hati yang merupakan panglima bagi anggota-anggota badan kita, kalau dia baik, maka anak buahnya akan ikut menjadi baik. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam hati kita itu, ya, di dalam jasad kita itu ada, ya, mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka, ya, jasad kita seluruhnya akan ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad kita, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi rusak. Kata Nabi di akhir hadis itu, ya, kata Nabi SAW, ala wahiyal qalbu, ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Ya. Jadi hati ini jamaah sekalian, yang merupakan pemimpin bagi setiap anggota badan kita, pemimpin bagi tangan kita, mata kita, telinga kita. Dialah yang berpikir, dialah yang memerintahkan seluruh anggota badan kita. Ya, kalau dia baik maka semuanya akan ikut menjadi baik. Ya. Oleh karena itu seorang mukmin dituntut untuk memperhatikan kebaikan hatinya, kesehatan hatinya. Ya. Karena hati itu seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan di awal-awal kitab ini, bahwasanya jenis hati manusia itu ada 3. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Kemudian yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah wa qalbun mayyit, hati yang mati. Ya, jadi hati manusia itu sehat. Sehat karena keimanannya kuat, akidahnya kuat, ya. Mencintai hal-hal yang baik. Ya, menerima hal-hal yang baik. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang hidup. Ya. Hati yang sakit jamaah sekalian adalah hati yang, ya, memerintahkan anggota badannya untuk bermaksiat. Ya. Jadi kalau kita mau lihat hati kita sakit atau sehat, lihat kepada perbuatan tangan kita, perbuatan mata kita, perbuatan telinga kita, kaki kita. Kalau dia melangkah kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada maksiat, maka ini tanda bahwa hati kita adalah hati yang sakit. Ya. Lebih parah lagi kalau hati kita sudah mati, tidak ada lagi keimanan di dalamnya, seperti hatinya orang-orang kafir, seperti hatinya kaum munafikin yang menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kekafiran, kekafiran yang ibaratnya seperti racun yang membunuh, ya, pemiliknya. Ya. Jadi hati kita dibunuh oleh racun yang bernama kekafiran, kesyirikan. Oleh karena itu seorang hamba harus menjauhi segala bentuk kekafiran, segala bentuk kesyirikan, apapun itu bentuknya. Ya, seperti ada sebagian orang bergantung kepada jimat, syirik. Ya, kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang bergantung, yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Inna tamaima wa tiyarata, ya, wa tiwalata syirkun. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, sesungguhnya jimat-jimat, kemudian guna-guna, kemudian tiarah, merasa sial dengan sesuatu, tahari atau tempat, atau benda misalnya, itu semua adalah kesyirikan.
Ini harus kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang seperti ini. Termasuk apa yang kita lihat ya belakangan ini, ada orang percaya dengan boneka, katanya ada rohnya, ada ininya ya, bisa memberikan rezeki, bisa jadi sebab kebahagiaan. Naudzubillah. Ini bentuk kesyirikan karena dia adalah bagian dari ketergantungan kepada selain Allah. Tak boleh diyakini oleh seorang muslim. Harus kita bersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan yang menyalahi akidah dan keimanan yang lurus. Ya, baik. Jadi hati kita yang perlu kita ya jaga kesehatannya, jaga kekuatannya, ya. Jangan sampai diserang oleh penyakit-penyakit yang berbahaya, berupa kesyirikan, berupa kekafiran, berupa bid'ah, berupa maksiat. Oleh karena itu dikatakan oleh para salaf ketika mendefinisikan iman, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, ucapan dan perbuatan. Ada yang menambahkan wa'tiqad dan akidah, keyakinan. Ya. Izdada bit taati, iman itu bertambah dengan ketaatan. Ya. Wa naqasa bil ma'siyati, dan berkurang dengan sebab maksiat. Ya. Jadi kita harus jaga ya kesehatan hati kita. Ya. Dari penyakit-penyakit yang menggerogotinya. Termasuk juga dalam hal ini adalah penyakit riya. Ya, beramal karena ingin dilihat orang. Sum'ah, beramal karena ingin didengarkan orang. Ataukah misalnya bangga diri. Ya, bangga dengan amalan-amalannya. Ya, dengan sedekahnya, dengan jihadnya, dengan hijrahnya, dengan dakwahnya. Ini adalah penyakit yang menggerogoti jiwa manusia. Ya, hasad juga termasuk bagian dari penyakit hati. Ya, kemudian al-ghil, kebencian, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Tidak boleh ya. Benci kepada sahabat, dendam kepada sahabat. Seperti orang Syiah ini, luar biasa bencinya mereka, dendamnya kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Karena mereka memang ya memiliki hati yang sakit, bahkan hati yang mati. Tidak mungkin hati mereka hidup ya dalam kondisi yang seperti ini. Hati mereka menjadi sakit jamaah sekalian. Karena andaikan hatinya sehat, maka pasti dia akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Ini yang menjadi barometer dan tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperhatikan hati kita. Ini yang menjadi bahan perhatian, tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia tidaknya seorang hamba ketika hatinya mulia, maka dia tergolong hamba-hamba yang mulia. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan ya. Kemudian dari situ berkembang biak menjadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan ya bersuku-suku. Ya, dita'arufu supaya kalian saling mengenal. Ya.
Kan saling menghina, saling merendahkan dengan warna kulit, dengan perbedaan ya fisik, karena semua itu hanyalah istilah orang sekarang ini casing saja. Casing sementara. Kan rusak juga pada akhirnya. Kita sudah berumur 40, 50, 60, semakin tua semakin buruk rupa kita. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Yang abadi jamaah sekalian apa yang ada di dalam hati kita. Ini yang akan abadi. Oleh karena itu hati kita diisi dengan takwa Allah. Diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang lahiriah jamaah sekalian tidak perlu kita banggakan. Nah, semua itu pada akhirnya akan sirna, akan hancur. Tidak akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita banggakan jamaah sekalian adalah ketakwaan yang ada di dalam hati kita yang menggiring ya, kemudian menggiring diri kita untuk melakukan ketaatan, ya amalan-amalan soleh dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim seperti yang dikatakan oleh penulis. Bisa dilihat dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-2564. Kemudian Ibnu Majah dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4143. Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-7827. Kemudian Ibnu Hibban dalam sahihnya pada nomor hadis yang ke-394. Dan yang terakhir Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-9994. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Cukuplah hadis ini dikatakan sahih ketika diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Baik. Selanjutnya kita akan menukilkan beberapa buah faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah Asy-Syaibani rahimahullah. Kata beliau qauluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad dan rupa-rupa kalian. Kata beliau, "Hathun alal i'timadi alan niyah." Merupakan ya sabda Nabi ini merupakan anjuran untuk bertumpu pada niat. Artinya barometer kita itu niat. Ya, bertumpu pada niat wa husnil qasdi dan baiknya maksud ya tujuan. Jadi kalau seorang hamba niatnya baik, tujuannya baik, ya tidak ada yang dia cari kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senantiasa dia melakukan apa yang membuat Allah senang, cinta kepadanya, dia lakukan amalan-amalan ketaatan. Sebaliknya dia jauhi perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui sabdanya Nabi SAW ini, Nabi SAW ingin memberikan anjuran, dorongan kepada kita untuk bertumpu kepada niat. Artinya memberikan perhatian terhadap urusan niat ini. Wa husnil qasdi, dan baiknya maksud, yakni tujuan. Ya. Wa tahdhirun minar rukuni ila suratil amali. Dan juga peringatan yang keras dari bahayanya condong kepada rupa amalan. Ya, bentuk amalan. Misalnya kita sholat. Ya, sholat memang dituntut kita sesuai dengan sunnah, ya, bagus, ya. Tapi jangan sampai lupa kepada niat. Ya, buat apa kita sholat? Ya.
Artinya kita dituntut untuk ikhlas. Bukan hanya dituntut sholat kita baik, tapi hati kita tidak benar misalnya. Hati kita dipenuhi dengan ria. Kita bagus sholatnya kalau di depan orang, tapi kalau di belakang, di rumah kita, sholat kita amburadul misalnya, salah-salan. Kan ada orang seperti ini. Kalau dia sholat di masjid, Masya Allah ya, sholat sunnah, panjang dia sholat sunnahnya. Tapi kalau di rumah, ya dia balap sholat sunnahnya. Jangan ya. Kita sholat sunnah di masjid dengan di rumah, tidak ada bedanya. Kita dilihat oleh manusia atau tidak, tidak ada bedanya. Karena memang tujuan kita bukan mencari perhatian manusia. Kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah janjikan kepada kita. Ya. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW di sini bahwasanya kita jangan hanya perhatikan ya hal-hal yang lahiriah, kemudian urusan hati kita dalam ibadah tidak diperhatikan. Ya. Ini faedah yang pertama dari Ibnu Hubairah dalam kitabnya Al-Ifsah pada jilid 7 halaman 276. Jilid 7 halaman 276. Faedah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimili. Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimili. Di dalam kitabnya yang berjudul Tatrisu Riyadhis Shalihin, Tatrisu Riyadhis Shalihin. Tatrisu Riyadhis Shalihin. Halaman 14. Kata beliau rahimahullah, "Fi hadzal hadithi al-i'tina'u bihalil qalbi wa sifati." Di dalam hadis ini kata beliau terdapat perhatian kepada keadaan hati dan sifat-sifatnya. Jadi Nabi SAW itu luar biasa perhatiannya kepada apa? Ya, kondisi hati kita dan sifat-sifatnya. Dia sehatkah, sakitkah, matikah, hidupkah? Yang senantiasa diperhatikan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi dalam hadis ini terdapat perhatian kepada kondisi hati dan sifat-sifatnya. Wa tashihu maqasidihi. Yang kedua kata beliau, pembenaran tujuan-tujuannya. Ya, jadi kita benarkan apa? Uruskan tujuan-tujuannya. Tujuan hati kita ini apa? Mau apa dia? Ya, mau mendapat pahala dalam beramal, atau kamu dapat perhatian makhluk, pujian makhluk, mau dapat popularitas, ketenaran, ya dapat like kalau istilah sekarang ya. Nah, ini bahaya. Ya, kan ada sekarang orang ini luar biasa ya. Ya, banyak hal-hal yang kadang adanya kelihatannya bagus ya, tapi ya amalan mereka dipenuhi dengan ria. Ya, sibuk live ya, shooting ya, sedekah ke sana kemari. Orang Masya Allah memuji dia. Tapi kenapa dia bersedekah? Apakah dia mau pahala? Tidak. Yang dia inginkan adalah pujian manusia. Supaya banyak subscribernya ya, followernya banyak. Ini menjadi tujuan mereka. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini tidaklah semangat di dalam bersedekah kecuali kalau dirinya disorot. Ya. Nanti dia semangat kalau dilihat orang. Naudzubillah. Di seorang hamba itu perhatikan ya kondisi hatinya, ya, kemudian benarkan tujuan-tujuan yang maksud hatinya ya. Kemudian yang ketiga, wa tathiruhu an kulli wasfin madmum. Dan menyucikannya dari semua sifat yang tercela. Ya. Kita bersihkan.
dari ria, dari sum'ah, dari hasad, dari sombong, ya, dari penyakit al-ghil, ya, dendam, ya, iri hati. Kita bersihkan semua ini. Atau cinta dunia, ya, dia tidak mau beramal kecuali ada dunia dia dapatkan. Ini penyakit, ya. Baik. Li'anna amal al-qalbi huwal musahhihu lil a'malis syar'iyyati. Karena amalan hati itu merupakan pembenar bagi amalan-amalan syar'i. Ya. Jadi dia pembenar, yang membenarkan, yang perbaikinya. Itu apa? Amalan hati. Biar amalan kita sunnah, tapi kalau niat kita tidak beres, hati kita, ya, niat yang ada dalam hati kita tidak beres, amalan kita walaupun sunnah, walaupun syar'i, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kan jangan hanya melihat sunnahnya saja, tapi lihat juga kepada keikhlasan hati kita. Niat kita bagaimana? Apa maunya, ini harus kita perhatikan, ya. Kadang kan orang hanya memperhatikan ini kan sunnah. Ya betul sunnah, tapi niatmu apa? Ya. Baik. Faidah yang berikutnya, faedah yang berikutnya kita nukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau, wa kulluhum ajma'u ala anna ahkamad dunya tajri 'ala dhahiri. Semua ulama berijma, bersepakat bahwa hukum-hukum dunia berlaku berdasarkan lahiriah. Ya, lahiriah manusia. Wallahu yatawallas sarairu, sedangkan Allah yang mengurusi isi hati manusia. Ya. Jadi lahiriahnya ada orang yang melakukan amalan yang sunnah, amalan yang syar'i. Kelihatannya bagus, Masya Allah. Paham ya? Tapi ternyata di akhirat nanti ketika Allah yang melihat isi hati si pelaku ini, disinilah akan tampak nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi lahiriah ya orang biasanya menilai, wah ini bagus ya. Ya. Tapi nanti di hari kiamat justru yang dinilai, yang diperhatikan oleh Allah itu adalah isi hati kita, amalan perbuatan hati kita, gerak-gerik hati kita. Ya. Baik. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW di sini. Ya. Bahwasanya ya walakin Allah yandur ila qulubikum wa amalikum. Kan tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Yani amal perbuatan yang lahir dari dorongan hati. Ya, nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian ya faidah dari Al-Hafidz Muhajar dalam kitabnya Fathul Bari pada jilid 12 halaman 273. Baik. Faidah berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Kalabadhi, pakai dzal, Al-Kalabadhi, Abu Bakar Al-Kalabadhi rahimahullah. Beliau katakan dalam kitabnya Bahrul Fawaid pada halaman 280, akhbara anna quwatal qalbi hiya allati tuqaddamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kekuatan hati hiya allati tuqaddamu, itulah yang lebih didahulukan. Laisa kuwatal badani, bukanlah kekuatan badan. Ya, bukanlah apa? Kekuatan badan.
Makanya Nabi SAW katakan apa? Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat ya lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Jiwa dan raganya. Ya, hati dan raganya kuat. Kan hanya fisiknya tapi jiwanya juga harus jiwa. Bahkan jiwa lebih dahulu lagi. Kenapa? Karena kadang ada orang yang jasadnya kuat tapi lemah jasadnya kuat akan tetapi hatinya lemah di dalam beribadah. Oh, badannya kekar tapi tidak bisa bangun sholat malam. Ya, badannya sehat tapi tidak kuat berpuasa sunnah. Apa nilainya kalau seperti ini ya? Makanya Nabi katakan di situ, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Maksudnya di sini mukmin apa yang kuat di sini adalah mukmin yang kuat jiwa dan raganya. Ya. Baik. Jadi kata Al-Kalabadi rahimahullah, Nabi SAW mengabarkan bahwa kekuatan hati itulah yang lebih didahulukan, bukan kekuatan badan. Wa innama yaqwal qalbu li'annahu maudhi'un nadharillahi, dan kekuatan dan hati itu hanyalah menjadi kuat karena hati itu merupakan tempat Allah memandang. Ya. Makanya kita perkuat hati kita dengan iman ya. Keimanan kepada Allah dan negeri akhirat. Kita perkuat dengan hal seperti itu. Tentunya dia akan kuat dengan ilmu. Makanya kita hadir di majelis seperti ini sebenarnya hakikatnya untuk menyehatkan hati kita, menguatkan hati kita. Karena tidak ada makanan bagi hati kita yang paling baik kecuali makanan yang bernama ilmu. Ya. Baik. Jadi kita di dunia ini perkuat hati kita dengan keimanan, ketakwaan yang ada di dalamnya. Ya, sehingga dia mencintai Allah, mencintai ya segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal soleh ya, taatan ibadah. Ya. Baik. Karena ini yang menjadi tempat Allah memandang pada diri hamba. Apa? Hati. Baik. Ini faedah dari Abu Bakar Al-Kalabadi dalam kitabnya Bahrul Fawaid pada nomor halaman 280. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad Al-Yahsabi rahimahullah. Kalau tidak salah beliau berasal dari Andalusia. Kata beliau rahimahullah ta'ala saat memetik faedah dari hadis ini, innal mujasa alaihi makana lil qalbi fihi amalun. Sesungguhnya sesuatu yang akan diberikan balasan, makana lil qalbi fihi amalun, adalah sesuatu, artinya amalan ya, sesuatu yang hati punya peranan padanya. Ya, yang hati punya peranan di dalamnya. Ya. Punya pengaruh. Min qasdin wa niyatin wa dzikrin. Lalu apa peranan hati itu? Berupa maksud, kemudian niat, dan ingatan kepada Allah. Iya. Jadi semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba lahir karena ada maksud, ada tujuan ya. Ya, tujuannya baik, ingin mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik. Kemudian dia lakukan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana setiap hamba akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya pada hari itu. Inilah yang akan diberi balasan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lahir dari niat yang baik. Ya, tujuan yang ikhlas. Mencari pahala dan keutamaan di sisi Allah. yakni amalan-amalan ketaatan, amalan soleh yang kita kerjakan. Ini yang akan dibalas. Amalan yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang akan dibalas nanti pada hari kiamat. Ya. Baik. Faidah yang berikutnya, kita nukilkan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid 2 halaman 276. Jami'ul Ulum wal Hikam. Di karyanya beliau. Kata Ibnu Rajab rahimahullah pada jilid 2 halaman 276. Wa idza kana aslut taqwa fil qulubi. Apabila katanya pokok ketakwaan itu terdapat di dalam hati, fala yattali'u ahadun ala haqiqatiha. Maka seseorang tidak akan mengetahui hakikatnya illallahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla. Ya. Kalau kita manusia lihat orang sholat, Masya Allah, bagus. Hadir taklim, Masya Allah, bagus. Berpuasa Senin Kamis, Masya Allah, ya, bagus. Iya, ini lahiriannya. Tapi hakikat yang tersembunyi dalam hati manusia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oleh karena itu hendaknya kita perbaiki hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan kita yang punya apa? Punya hati ini. Ya. Kita yang mengetahui sehat tidaknya hati kita, sakit tidaknya hati kita yang tahu. Dengan Allah Sang Pencipta. Ya, tidak ada yang mengetahui ya hidup matinya hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai hamba yang diberi hati. Ya. Jadi pokok ketakwaan itu ada di dalam hati. Inilah yang perlu kita tumbuhkan pada diri kita. Ya, dan perlu kita ingat bahwasanya takwa seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah al-amalu bi taatillah, ya, mengamalkan ketaatan kepada Allah, wa tarku ma nahallahu anhu, dan meninggalkan semua perkara yang Allah larang darinya. Itu namanya takwa. Karena takwa itu hakikatnya adalah wiqaya, pelindung. Dan inilah dua hal inilah yang melindungi kita dari api neraka. Amalan, ya, ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, meninggalkan semua yang Allah larang. Berupa dosa, maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang akan melindungi kita. Ya. Paham ya? Ini takwa. Dan pokok ketakwaan itu ada di dalam hati. Karena hati inilah yang menggerakkan manusia untuk beramal. Kalau hatinya baik, maka amalannya akan ikut menjadi baik. Tapi kalau hatinya rusak, maka pasti amalannya juga menjadi rusak. Jadi amal perbuatan kita itu ibaratnya cerminan bagi hati kita. Jadi siapa yang mau tahu keadaan hatinya, lihat ke tangannya. Ini tangannya apa? Bermaksiat atau taat? Ya. Matanya dia gunakan untuk apa? Ya, untuk melihat yang baik, untuk melihat Al-Quran, melihat hadisnya Nabi SAW, menulis ayat, menulis hadisnya Nabi, menulis ilmu, atau justru dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hati kita. Ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, faqad yakunu katsirun mimman lahu suratun hasanatun. Karena kata beliau terkadang
Banyak orang yang memiliki penampilan yang indah, tampan ya kalau laki-laki, kalau perempuan cantik ya. Au malun atau dia punya harta. Au jahun atau dia punya kedudukan. Au riyasatun atau ya riyasatun fid dunya, ataukah kepemimpinan dalam urusan dunia. Ya, qalbuhu kharaban minat taqwa. Ternyata hatinya kosong dari takwa. Ya, cantik-cantik, tampan ya tampan, ya, tapi hatinya kosong dari takwa, takwallah. Ya, jadi hebat dia dari sisi penampilannya, masya Allah luar biasa ya, bersih, necis, tampan, cantik, ya. Tapi tidak ada ketakwaan di dalam hatinya sehingga amal perbuatannya dipenuhi dengan maksiat. Ya, tampan sih, tapi suka narkoba, ya, suka joget-joget, ya, suka musik, suka homer. Apa yang bisa kita andalkan dari laki-laki seperti ini? Ya, bahkan lebih dari itu dia melakukan kesyirikan, kekafiran, percaya dengan apa boneka apa arwah ya. Auzubillah. Apa jadinya ya orang yang seperti ini? Orangnya tampan, orangnya ganteng, tapi hatinya kosong dari takwa Allah. Maka orang yang seperti ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian kata beliau wa yakunu man laisa lahu syai'un min dzalik. Sebaliknya kata beliau, terkadang ada pula orang yang tidak memiliki sedikit pun dari hal-hal itu. Terkadang ada orang yang tidak memiliki sedikit pun dari hal-hal itu, qalbuhu mamlu'an minat taqwa, tapi hatinya dipenuhi dengan takwa. Orangnya parasnya tidak terlalu tampan. Ya, tapi rajin dia. Ya, ibadah, tauhidnya bagus, imannya bagus. Ya, sholat jamaahnya masalah dijaga, puasanya entah puasa wajib ataukah puasa sunnahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Ya, akhlaknya bagus. Nah, ini lebih berharga daripada orang-orang yang tampan tadi tapi hatinya kosong dari takwa Allah. Iya. Oleh karena itu kita jangan terlalu terpukau dengan ya para ahli maksiat, para artis, para penyanyi. Ya, ini kan sekarang ini anak muda kita demam Korea lah, demam India ya, demam ya film-film Hollywood beserta artis-artisnya. Ya, belum lagi demam dengan band-band apa dari Korea, dari Eropa, dari Amerika. Sampai kadang saya ini bingung, ini generasi kita ini gimana ya? Muslim atau apa ini? Ya, sampai mereka idolakan, mereka cintai berlebihan ya. Orang-orang yang kosong hatinya dari takwa Allah. Sampai lagu-lagunya dihafal. Ya, lagu-lagunya dihafal. Namanya dihafal. Sementara ayat-ayat Al-Quran tidak dia hafal. Hatinya tidak penuh dengan ayat-ayat. Kosong dari ayat-ayat. Kosong dari hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang seperti ini. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya ada sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu pokok ketakwaan yang tertanam di dalam hati kita, yang kemudian memberikan pengaruh pada anggota-anggota badan kita. Ya, dan ini harus kita perhatikan dengan baik-baik, karena terkadang ada orang yang nanti di hari kiamat, orangnya tampan luar biasa ya ketika di dunia, punya jabatan, punya kedudukan, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi ada sebaliknya orang ya
parasnya biasa-biasa, tidak juga tampan, tidak juga jelek, bahkan mungkin jelek ya. Tapi hatinya dipenuhi dengan takwa. Ya. Inilah orang yang berbahagia insyaallah taala. Jadi tolak ukurnya bukan dilihat kepada lahiriah seseorang. Paham ya? Cantikan seseorang ya, ketampanan seseorang. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya merupakan ya bungkus ya casing yang sementara sifatnya. Ada yang lebih abadi daripada itu, yaitu hati kita. Ya. Baik. Faedah berikutnya kita nukilkan dari Syekhul Islam. Sudah adzan ya? Waktu adzan ya? Masuk ya? Tapi silakan diadzani dulu. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melalui kitabnya yang berjudul Majmu' Al-Fatawa pada jilid 28 halaman 394. Kata beliau rahimahullah wal a'malu sebentar ya. Wa innama yamtasu ahlu ta'atillahi, orang-orang yang taat kepada Allah terbedakan ya. Terbedakan artinya teristimewakan ya. An ahli ma'siyatihi, dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Terbedakan dengan apa? Bin niyati wal amalis saleh. Dengan niat dan amal soleh. Ya. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Dan tetapi Allah itu akan memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Iya. Ini yang membedakan kita dengan ahli maksiat. Orang-orang yang taat, ya, niatnya lurus, niatnya ikhlas dalam beramal soleh. Tidak ada yang dia inginkan kecuali ya pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dunia yang dia inginkan hanyalah kebahagiaan di akhirat. Ya. Jadi amal-amal solehnya ya, niatnya dan amalannya baik. Baik. Ini faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa jilid 28 halaman 394. Faedah yang lainnya masih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa pada jilid 27 halaman 424. Kata beliau rahimahullah wal a'malu tufaddalu biniyati ashabiha. Amalan-amalan itu diberi keutamaan berdasarkan niat-niat pemiliknya, pelakunya. Wa ta'atihim lillahi ta'ala, yang kedua ya berdasarkan ketaatan mereka kepada Allah. Kemudian yang ketiga wa ma fi qulubihim minal imani, dan juga sesuatu yang ada di dalam hati mereka berupa keimanan. Ya, dan sesuatu yang ada di dalam hati mereka berupa keimanan. Jadi ada 3 sebabnya. Amalan soleh yang dikerjakan oleh seseorang itu diberi keutamaan, ya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kepada niat pelakunya.
Kemudian yang kedua ketaatannya kepada Allah. Amalan apa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang ada dalam hati mereka berupa keimanan. Ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kita ingin diberikan ya keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan kita semakin tinggi ya. Ketika ya niat kita semakin ikhlas, ya amalan yang kita kerjakan adalah amalan ketaatan, bukan amalan yang bid'ah. Ya, kemudian hati kita ya ada iman yang kuat di dalam hati kita. Ya. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Al-Fawaid pakai dal ya. Al-Fawaid pada halaman 185 kata beliau rahimahullah, al-jamalu fi surati wal libasi wal hayati. Sebelumnya ada faedah yang saya ingin nukilkan dulu sebelum ini. Juga dari Ibnul Qayyim ya, tapi dari kitabnya lain, dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, kata beliau rahimahullah, ya'lam annal jamala yanqasimu qismaini. Ketahuilah bahwa keindahan itu terbagi menjadi dua jenis. Zahirun wa batinun. Lahiriah dan batin. Artinya yang tampak dan yang tersembunyi. Ya. Fal jamalul batinu, keindahan batin di sini adalah huwal mahbubu lidati. Itulah keindahan yang dicintai pada asalnya. Yang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa jamalul ilmi wal akli, yaitu keindahan ilmu. Orang diberikan ilmu agama itu sebuah keindahan. Ya. Ilmu yang ada di dalam dirinya ya, dia pahami, dia imani, dia aplikasikan ya, itu keindahan ya. Kedua wal akli, akal pikiran. Kemudian wal judi, kedermawanan. Wal iffati, yang keempat, kesucian diri. Was sajaati, dan keberanian. Ini semua adalah keindahan jiwa manusia, hati manusia. Ya. Dan ini merupakan keindahan-keindahan yang terpuji di dalam agama kita. Baik. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadzal jamalul batinu huwa mahallu nadharillahi min 'abdi. Keindahan batin yang seperti ini, itulah tempat Allah memandang pada diri hambanya. Ya, tempat Allah memandang pada diri hambanya. Wa maudhi'u mahabbatih, dan tempat kecintaan Allah. Dalam mencintai hambanya dilihat pada hatinya. Paham ya? Taib. Wa hadzal jamalul batinu yuzayyinu surata adh-dhahirata. Keindahan batin ini akan menghiasi keindahan lahiriah. Wa illam takun data jamalin, sekalipun pemiliknya bukanlah seorang yang tampan. Ya, bukan seorang yang cantik kalau dia perempuan ya, tapi dirinya dipenuhi dengan ilmu, ya, akhlak, ya, berupa kedermawanan, berupa iffah, ya, jaga kesucian dirinya, ya, sifat malu ya. Iya. Bagi laki-laki dia punya keberanian, ya, berani dalam segala keadaan, berani berjihad ya, berani berkorban, berani bersedekah, tidak takut miskin ya. Ya, berani bangun sholat malam ya. Ada kan orang
pengecut ya. Ya, takut sama jin, takut sama syaitan ya. Ya, naudzubillah. Ada juga yang lebih aneh, takut sama roh gentayangan. Itu orang kalau sudah mati tidak ada lagi, sudah pindah alam. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada barzakh, dinding. Alam barzakh ya, dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kubur sampai mereka dibangkitkan sampai hari kiamat. Didinding oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya rohnya Sumiati ya, gentayangan di Karebosi. Tidak ada itu. Kalaupun ada yang menampakkan dirinya mirip Sumiati, itu syaitan yang ingin menggelincirkan manusia. Ada keluarga saya dulu, dia tidak mau mandikan bapaknya. Saya tanya, kenapa kau tidak mandikan bapakmu ini, terakhir kali kau berbuat baik sama bapakmu ini? Kak Ustaz, takut kak sama bapakku. Takut. Kenapa? Nanti tiba-tiba bergerak. Saya bilang, kau bodoh sekali. Kalau dia bergerak berarti dia masih hidup. Ini kan saya juga kadang tidak habis pikir bagaimana orang-orang ini berpikir ya. Takut sama orang mati. Nah, ini juga kadang karena pengaruh ini ya. Kepercayaan ya orang kafir. Ya. Atau mungkin nonton film ya. Film-film yang horor ya. Bangkit dari kubur lah, apalah ya. Atau muncul tiba-tiba di kamarnya. Ya, padahal itu semua adalah syaitan. Ya. Tidak ada roh gentayangan ya. Baik. Faedah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala melalui kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin pada halaman 239. Kata beliau rahimahullah, wal qalbu huwal aslu. Hati itulah ya menjadi pokok. Ya. Jadi asal pokok ya. Idla yanju illa man atallaha biqalbin salim. Sebab tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih, bersih dari kekafiran, kesyirikan, bid'ah, maksiat. Ini yang akan menjadi sebab keselamatan hamba. Makanya Nabi ya perhatiannya terhadap hati itu luar biasa. Banyak sekali hadis-hadis yang datang terkait dengan urusan hati ini. Ya, oleh karena itu disendirikan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam bab yang kita bahas ini. Itu semuanya adalah urusan hati. Dan beliau letakkan pada bab yang pertama. Karena memang pentingnya urusan hati ini. Sama dengan Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau tempatkan bab yang pertama jemaah sekalian, babul ikhlas wa ihdarin niyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Ini semua urusan hati. Ya. Karena kalau hati baik jemaah sekalian, nasib kita berikutnya akan jadi baik. Ya. Baik. Faedah yang berikutnya kita nukilkan kembali dari Ibnu Rajab Al-Hambali melalui kitabnya yang berjudul Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif pada halaman 190. Kata beliau, la yasluhu limunajatil maliki fil khalawati. Tidaklah pantas untuk bermunajat dengan Allah Al-Malik, Allah Sang Raja, fil khalawati dalam kesunyian, illa man sayyana dhahirahu wa batinah, kecuali orang yang menghiasi lahiriah dan batinnya, wa tahharahuma, dan dia menyucikannya. Dia sucikan batinnya, lahir batinnya dia sucikan. Ya. Karena
kenapa kita butuh memperbaiki hati kita ini? Ya, karena ya ketika adabnya kita ketika menghadap kepada Allah, ya itu kita butuh berhias, ya hiasi batin kita dengan iman ya, ya dengan keikhlasan, ya dengan kejujuran. Kita bersihkan dari penyakit-penyakit dan noda-noda yang memperburuknya. Ya, karena kita ini selanjutnya akan beribadah kepada Allah, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah buruknya seseorang yang menghadap kepada seorang raja dalam keadaan dia berpakaian ya compang-camping ya, pakaian yang lusuh, pakaian kotor, apalagi bernajis, berbau lagi ya. Ini di dunia seperti itu saja kita canggung mau datang ke istana. Ya, istananya Pak Jokowi sana ya. Dengan penampilan ini pasti kita mandi bersih-bersih harum-harum dulu. Demikian pula hati kita sama ketika kita menghadap ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh ya keindahan lahir batin kita dan apa namanya kesucian lahir batin kita. Ya. Dan itu tidak mungkin akan kita raih ya kecuali dengan hati yang ya baik. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri. At-Tuwaijiri pakai jim ya. Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri dalam kitabnya Ithaful Jamaah pada jilid 3 halaman 309. Jilid 3 halaman 309. Kata beliau rahimahullah, fihi itsbatu sifatin nadhari lillahi ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat memandang bagi Allah. Lalu bagaimana caranya Allah memandang? Jangan ditanya. Ya, yang jelas kita tetapkan Allah memandang. Ya, seperti disebutkan di sini Allah memandang kepada hati. Lalu apakah pandangan Allah sama dengan pandangan kita? Na'udzubillah. Jangan kita samakan. Karena sifat yang Allah miliki adalah sifat kesempurnaan, sedangkan kita sebagai makhluk adalah penuh dengan sifat kekurangan dan kelemahan. Iya. Faidah yang berikutnya kita nukilkan dari Syekh Shalih Al-Fauzan melalui kitabnya yang berjudul I'anatul Mustafid pada jilid 2 halaman 105. Kata beliau rahimahullah, fala amalul qalilu ma'al ikhlasi, amalan yang sedikit disertai dengan keikhlasan yakunu katsiran, maka akan banyak. Akan banyak. Wa rubbama yakunul amalu katsiran lakin faidatuhu qalilah. Terkadang pula amalan itu banyak. Ya. Amalan itu banyak. Ya, artinya banyak bilangannya. Ya. Terkadang amalan itu banyak, lakinna faidatahu qalilatun, akan tetapi faedahnya, manfaatnya sedikit. Au laisa fihi faidatun aslan. Ataukah ya tidak ada faedahnya pada asalnya? Ataukah pada asalnya apa? Tidak ada faedahnya. Sama sekali tidak ada. Nadharan li niyati amilihi. Dengan memperhatikan kepada apa? Niat pelakunya. Ya, jadi kalau kita perhatikan niat pelakunya, kadang ada orang banyak amalnya tapi sedikit manfaatnya, bahkan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Ini urusan hati ini. Ya. Baik.
Saya kira sampai di sini dulu ya. Sini semuanya masih ada faedah ya. Berapa faedah saya tinggalkan ini karena waktu yang sudah lewat sekali ini, 9 menit. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan sudah mewakili ya. Faedah yang lainnya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.